Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ingrid Tari Saputro dari kelas 03 PIEE 002 Pendidikan Ilmu Ekonomi. Tema kita kali ini, kita akan membahas tentang prinsip pengembangan bahan ajar. Bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pencapaian tujuan pembelajaran tergantung pada kemasan bahan ajar, karena informasi yang dikemas dalam bahan ajar apabila tidak sesuai dengan prinsip pengembangan bahan ajar tidak akan mempermudah proses penyerapan ilmu pengetahuan. Prinsip pengembangan bahan ajar dibagi menjadi 8 bagian. Prinsip yang pertama ada multimedia. Menurut prinsip multimedia, siswa dapat belajar lebih baik dari informasi berupa kata-kata dan gambar dibandingkan dari kata-kata saja atau gambar saja. Pada prinsip yang kedua, ada pembatasan jarak dan waktu. Agar informasi yang berisi kata-kata dan gambar tidak terjadi missing perujukan, sebaiknya kata-kata dan gambar diposisikan pada posisi yang saling berdekatan. Kata-kata dimasukkan ke dalam gambar atau berada persis di bawah gambar. Apabila kata-kata dan gambar disajikan dalam media interaktif seperti PowerPoint, slideshow, maka kata-kata dan gambar harus disajikan dalam waktu yang. Pada prinsip yang ketiga, ada modalitas saluran informasi. Prinsip modalitas media pembelajaran menyatakan bahwa siswa bisa belajar lebih baik dan lebih dalam ketika materi disajikan melalui gambar yang ditampilkan dan kata-kata yang diucapkan daripada gambar dan kata-kata yang ditampilkan secara bersamaan. Pada gambar dan kata-kata yang sama-sama ditampilkan, berarti hanya mengandalkan satu indera saja, yaitu indera penglihatan. Sedangkan ketika gambar ditampilkan didukung oleh kata-kata yang diucapkan, maka materi disampaikan menggunakan dua indera, yaitu indera penglihatan dan pendengar. Prinsip yang keempat ada penggelembungan beban. Informasi bahan ajar jangan disajikan dalam format, tetapi berbeda-beda format. Jika informasi yang disajikan berupa kata-kata tercetak yang ingin ditampilkan melalui media proyektor, screen, monitor, dan sejenisnya, maka kata-kata tercetak tidak boleh banyak, singkat saja, karena jika terlalu akan menambah akumulasi jumlah informasi yang dioleh oleh saluran pengelola kata dan suara. Kelima ada prinsip koherensi. Prinsip koherensi adalah apabila menambahkan kata asing atau gambar ke pesan multimedia dapat mengganggu salah satu proses kognitif peserta didik karena membuat mereka memperhatikan kata-kata atau gambar yang tidak relevan. Masukkan kata-kata yang berkaitan dengan gambar saja, hilangkan kata-kata yang tidak dapat menjelaskan materi di dalam gambar. Prinsip keenam, personalisasi. Prinsip personalisasi menyarankan agar pengembang multimedia menggunakan gaya percakapan dalam narasi daripada gaya formal, menggunakan bahasa komunikasi yang personal, bukan bahasa yang kaku dan sulit dimengerti. Contohnya, percakapan sehari-hari yang dikemas dalam bentuk bahasa dialog. Prinsip yang ketujuh ada segmentasi. Prinsip segmentasi menyarankan untuk memecah materi pelajaran yang besar menjadi segmen-segmen yang kecil. Saat sebuah materi pembelajaran kompleks, materi itu perlu dibuat menjadi sederhana dengan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dapat diatur kemunculannya. Prinsip yang terakhir, kesiapan belajar. Bahan ajar yang disusun harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Jika siswa belum memiliki kemampuan yang dipersyaratkan, maka terlebih dahulu harus dipastikan bahwa siswa sudah siap mengikuti dan menerima pelajaran berikutnya. Jika belum, harus dipersiapkan terlebih dahulu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman.